GKPA Penjernihan di mana saja berada. Selamat malam Ibu Bapak, sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebahagian firman Tuhan yang diambil dari Ayub 39 ayat 19 sampai dengan 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan berkelimpahan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Malam ini kami ingin membaca sebahagian dari firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami boleh kami pahami seturut dengan kehendak-Mu saja, sehingga setiap perkataan dan perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima doa kami Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ayub 39 ayat 19 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia, karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaulah yang memberi tenaga kepada kuda, Engkaulah yang mengenakan surai pada tengkuknya. Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang, ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabuh panah gemericik, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak, dilulurkannya tanah, dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh sudah diciumnya perang, gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Demikian firman Tuhan. Dari firman di atas kita akan memberi judul, hendaklah kita memiliki kekuatan seperti kuda. Dalam perumpamaan, kuda seringkali sebagai contoh, sebab kuda melambangkan kekuatan, kecepatan, dan juga ketangkasan. Semua yang ada pada kuda, kekuatan, kecepatan, ketangkasan itu berasal dari Tuhan. Dia yang melengkapinya. Tuhan pernah berkata kepada Ayub, "Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya?" Maksud perkataan Tuhan ini adalah untuk menegaskan kepada Ayub bahwa ialah yang memberikan kekuatan kepada kuda, bukan Ayub. Ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering berpikir bahwa keberhasilan yang kita peroleh hasil kerja keras kita, sehingga kita melupakan Allah yang memberikan berkat. Kalau kuda saja diberi kekuatan dan kelebihan yang luar biasa oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya, Dia pasti sanggup memberikan segala yang kita perlukan. Mengapa Tuhan memberikan suatu contoh tentang kuda? Itu bukan tanpa maksud. Kuda memiliki kecepatan berlari untuk menghindari pemangsa. Di samping itu, kuda mempunyai keseimbangan dan insting yang kuat untuk melawan atau melarikan diri. Itulah sebabnya kuda bisa tidur meski dalam keadaan berdiri. Nilai lebih dari kuda adalah tenaganya yang besar,
Seringkali kita merasa tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk melayani Tuhan. Kita punya banyak dalih untuk menghindarkan diri dari pekerjaan Tuhan. Namun sebenarnya kita malas dan tidak mau bertindak. Tenaga kita lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya nonton TV, shopping, bersantai, membicarakan orang lain, dan sebagainya. Sesungguhnya kalau kita meminta kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikannya sebagaimana Ia berikan kepada kuda. Nah, bukankah kita lebih dari kuda? Firman-Nya berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Dibutuhkan keberanian untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan ini. Saat ini Tuhan mencari orang-orang yang punya hati dan mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan terhadap dirinya. Hargailah setiap talenta dan pemberian Tuhan itu sebagai suatu yang sangat berguna. Pergunakanlah seturut kehendaknya, jangan anggap remeh. Di hari-hari akhir ini, iblis terus melipat gandakan kekuatannya untuk menjerat orang-orang yang lemah, karena hari penghukuman itu akan segera tiba. Jangan sampai kita ikut terseret oleh rayuan iblis. Tetaplah setia dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus punya kekuatan dan lompatan yang lebih dari kuda. Lompatan dalam hal iman, lompatan dalam hal berdoa, lompatan dalam mengasihi, lompatan dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Jika tidak, kita akan tertinggal. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kami membaca sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami agar kami tetap setia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Agar setiap talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di dalam pribadi kami, boleh kami lakukan, boleh kami peruntukkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Amang Inang, demikian firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh kita patri di dalam hati kita. Terima kasih.